Mengapa pembelajaran perlu perencanaan? Eh, karena pada hakikatnya segala sesuatu yang terencana itu adalah akan menghasilkan sesuatu yang terstruktur, yang efektif. Jadi eh, kenapa pembelajaran ini perlu perencanaan? Karena agar suatu tujuan pembelajarannya itu dapat tercapai dengan baik dan dengan benar. Terlebih lagi kan perencanaan itu adalah sebagai suatu tolak ukur bagi pendidik agar kompetensi yang ingin dicapai dalam suatu mata pelajaran itu tercapai dengan baik. Apakah sudah tuntas atau belum ya, gitu. Oke, selanjutnya pertanyaan 1.B yaitu apa yang menjadi landasan perencanaan pembelajaran PAI? Nah, tentunya jawabannya adalah ada 3. Yang pertama itu ada Al-Quran, dan yang kedua itu ada As-Sunnah, dan yang ketiga itu ada Ijtihad. Nah, sebagaimana dalam firman Allah Quran surat Al-Hasyr ayat 18 yang artinya itu, lihatlah apa yang kalian perbuat hari ini, karena itu akan menjadi pertanggungjawaban kalian suatu saat nanti. Nah, di sini ayat ini sudah menjadi filosofis bahwa perencanaan itu sangatlah dibutuhkan dalam suatu segala kegiatan, gitu ya. Oke, jawaban selanjutnya yaitu dari pertanyaan nomor 1.C, yaitu bagaimana cara melakukan perencanaan pembelajaran. Oke, ada 7 poin caranya, yaitu yang pertama itu merumuskan tujuan khusus, seperti dalam menentukan tujuan pembelajaran fikih misalkan, apakah pada pertemuan tersebut itu mau ditujukan untuk mengembangkan kognitif, atau misalkan psikomotor, atau misalkan perkembangan afektifnya gitu, dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian cara yang kedua itu adalah menentukan pengalaman belajar. Belajar itu tidak hanya sebagai mencatat dan menghafal saja, tapi juga adalah pengalaman. Belajar tentang dari pengalaman yang sudah ada. Kemudian cara yang ketiga itu yaitu menentukan kegiatan belajar mengajar. Apakah kegiatan tersebut mau dilakukan secara berkelompok atau secara individu. Jadi itu sangat penting juga. Kemudian cara yang selanjutnya itu menentukan orang yang terlibat dalam proses pembelajaran tersebut. Apakah mau memperlibatkan para ustadz atau memperlibatkan hadirnya gubernur atau menteri atau misalkan masyarakat sekitar gitu ya. Itu juga sangat berpengaruh dalam proses pembelajaran. Kemudian ada lagi cara selanjutnya yaitu menentukan bahan dan alat pembelajaran. Apakah bahannya tersebut itu harus dicari dulu atau sudah ada fasilitasnya itu di sekolah tersebut. Itu harus dipersiapkan sebelum-sebelumnya, sebelum pembelajaran itu dimulai. Kemudian ada menentukan, memilih mana nih fasilitas yang akan dipakai untuk pembelajaran tersebut. Kemudian ada cara terakhir itu adalah perencanaan, evaluasi, dan pengembangan bagi peserta didik dan juga pendidiknya untuk menemukan suatu hasil daripada proses pembelajaran tersebut. Selanjutnya, jawaban dari pertanyaan nomor 2 yaitu
unsur-unsur perencanaan pembelajaran. Apa saja di dalamnya? Yaitu yang pertama ada pendahuluan. Pendahuluan ini termasuk unsur karena sebagai suatu cara pendidik agar para peserta didiknya ini mulai mempersiapkan diri untuk melihat, memfokuskan ketersiapannya ini dalam menerima pembelajaran. Kemudian ada unsur pemaparan. Nah, pemaparan atau penjelasan. Unsur ini adalah suatu unsur yang sangat pokok. Kemudian ada unsur tanya jawab. Nah, melalui tanya jawab ini, pendidik dapat mengetahui apakah peserta didik tersebut ini memahami atau mungkin ada sesuatu yang ingin dipertanyakan yang belum dipahami oleh peserta didik. Nah, dari situ terdapatlah interaksi antara guru dengan murid untuk mencapai suatu hasil pembelajaran yang tuntas. Nah, kemudian ada yang namanya itu unsur kesimpulan. Kita sebagai calon pendidik atau pendidik wajib untuk memberikan kesimpulan dari setiap hasil pembelajaran yang telah berlangsung di kelasnya. Jadi agar memudahkan peserta didik tersebut memahaminya dengan mudah ya. Kemudian yang terakhir itu adalah pengaplikasian. Jadi pengaplikasian pembelajaran ini sangat penting. Misalkan ketika kita belajar tentang sholat duha, nah diusahakan dalam lingkungan sekolah atau lembaga tersebut ada waktu untuk pengaplikasian kesehariannya, itu seperti misalkan sebelum istirahat itu diadakan sholat duha bersama. Itu bisa menjadi suatu pengaplikasian yang nanti bakal jadi bekal untuk kehidupannya nanti sebagai suatu pakaian sehari-harinya. Selanjutnya, jawaban dari pertanyaan nomor 3, poin A, tentang pengertian belajar. Belajar adalah sebuah perubahan tingkah laku hasil dari belajar itu sendiri. Kemudian ada beberapa yang mengatakan bahwa definisi belajar adalah proses perolehan kemampuan yang didapatkan dari pengalaman. Maksudnya dari pengalaman di sini yaitu dari pelajaran. Oke, selanjutnya jawaban dari nomor 3 poin B, yaitu tentang proses pembelajaran. Proses pembelajaran adalah proses yang di dalamnya terdapat kegiatan antara guru dengan siswa, dan komunikasi itu timbal balik yang berlangsung dalam situasi eduktif untuk mencapai suatu tujuan belajar. Oke, selanjutnya jawaban dari pertanyaan nomor 3 poin C, yaitu tentang implikasi dari 3 paradigma, yaitu implikasi belajar menurut satu yaitu teori behaviorisme. Implikasinya yaitu yang mana guru memberikan stimulus dan kemudian si siswa ini meresponnya. Nah, misalkan saja gurunya ini memberikan materi motivasi belajar. Nah, kemudian si siswanya ini mau untuk belajar. Nah, yang dikatakan oleh teori behaviorisme ini adalah bahwa belajar adalah perubahan tingkah laku yang dilakukan oleh siswa. Itu implikasinya. Selanjutnya, implikasi belajar menurut teori konstruktivisme.
Jadi menurut teori ini, di mana belajar ini bersifat generatif, yang mana siswa belajar dari pengalaman sebelumnya. Misalkan guru menerangkan atau menjelaskan tentang materi bersyukur. Nah, kemudian dari pengalamannya si siswa ini dalam kehidupan sehari-harinya selalu berpikir bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan ini adalah semua adalah kehendak Allah, dan dia selalu si siswa ini selalu berpikir positif tentang suatu musibah atau keadaan yang menimpanya, dan dia juga mampu untuk mengaplikasikan bersyukur ini seperti untuk dalam memanfaatkan waktu dan kesempatan untuk belajar dalam kehidupan sehari-harinya. Oke, selanjutnya yaitu implikasi belajar menurut teori kognitivisme, yang mana teori ini lebih mengedepankan kognitif, jadi lebih mengedepankan kemampuan siswa dalam belajar. Jadi maksudnya kemampuan di sini yaitu kemampuan siswa dalam menganalisis nalarnya dalam suatu materi tersebut gitu. Jadi dapat disimpulkan ketiga paradigma tersebut saling berkesinambungan antara yang satu dengan yang lainnya. Jadi tidak mungkin suatu materi pembelajaran atau mata pelajaran hanya dapat menerapkan satu paradigma saja, misalkan hanya menerapkan paradigma behaviorisme saja, akan tetapi suatu mata pelajaran atau materi semuanya itu harus menerapkan dari implikasi belajar menurut ketiga paradigma tersebut gitu.